Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi geometri analitik pekan keempat. Kita akan membahas materi tentang lingkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Persamaan standar lingkaran. Sebelum kita masuk ke persamaan standarnya, ini istilah definisi lingkaran itu adalah tempat kedudukan semua titik. Tempat kedudukan semua titik ini istilah lainnya itu adalah lokus. Nah, jadi lingkaran adalah lokus yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ini adalah lokus yang kita sebut lingkaran. Nah, jarak tetap ini, misalkan ini titik P itu adalah titik yang berada di lokus, ini koordinatnya X, Y. Nah, ini jarak dari CP itu adalah R. Titik tetap yang dimaksud kita istilahkan sebagai pusat lingkaran. Kita misalkan pusat lingkaran ini koordinatnya H, K. Nah, kalau kita pakai segitiga, pakai Pythagoras, kita lihat di sini delta Y-nya itu berarti atau komponen ini sama dengan Y minus K, kemudian kita punya delta X-nya ini adalah X min H. Ya, jadi kalau dengan Pythagoras di sini kita peroleh ini jumlah kuadrat sisi lainnya sama dengan hipotenusa kuadrat, atau kita peroleh ini. Jadi X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau kita punya pusatnya di titik asal di 0,0, berarti ini 0,0, kita peroleh ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat min 2,1 dan melalui ini titik 1,3. Nah, berarti dengan itu kita punya R. Nih, kita R kuadrat itu CP dikuadratkan. Ini sama dengan X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat. Atau ini sama dengan 1 min dari min 2 dikuadratkan ditambah 3 min 1 kuadrat. Jadi ini sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi 13. Nah, dengan persamaan standar kita peroleh ya X min H dikuadratkan, jadi X plus 2 dikuadratkan ditambah Y min K, K-nya adalah 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah 13. Nah, jadi ini adalah persamaan standar lingkarannya. Kita masuk ke persamaan umum lingkaran. Kalau tadi kita punya persamaan standar lingkaran itu adalah bentuknya ini, terus kita uraikan ini X kuadrat, ya jadi X kuadrat dan seterusnya, ini Y kuadrat dan seterusnya, jadi kita peroleh bentuk ini. Ini kalau kita coba ini ya, ini yang X kuadrat diperoleh dari X kuadrat, kemudian yang ini diperoleh dari Y min K kuadrat. Ya. Nah, kita misalkan D-nya sama dengan min 2H dari sini, ya, di bagian X-nya. E-nya sama dengan min 2K dari sini, di bagian Y. Kemudian yang ini kita misalkan F. Jadi kita peroleh bentuk ini. Nah, dan ini adalah kita sebut
persamaan umum lingkarannya. Ya. Nah, selanjutnya kita gunakan ini melengkapkan kuadrat, jadi kita peroleh ini. Yang bagian ini diperoleh dari, kita perhatikan ya, ini dx, ini sama ya, di bawah juga ada dx-nya, ini dikali setengah d, kemudian dikuadratkan, kita peroleh yang bagian ini. Kemudian untuk yang bagian y, ini juga sama, di setengah e dikuadratkan, jadi kita peroleh ini. Nah, karena di ruas kirinya kita tambahkan d kuadrat per 4 dan e kuadrat per 4, ruas kanan juga kita tambahkan bilangan yang sama. Kemudian ruas kiri juga ini kurangi f, ini ruas kanan juga dikurangi f. Nah, dengan melengkapkan kuadrat, jadi kita peroleh ini x plus d per 2 dikuadratkan ditambah y plus e kuadrat dikuadratkan, jadi ini dari yang bagian ini kita peroleh di sini, yang ini kita peroleh ini ya. Nah, kita peroleh ini adalah r kuadrat. Nah, ini sama dengan r kuadrat. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau r kuadratnya lebih besar dari 0, berarti lingkaran, kita punya lingkaran dengan pusat min d per 2 dan min e per 2. Kemudian panjang jari-jarinya adalah akar dari ini ya. Kemudian kalau kita punya 0, jadi r kuadratnya sama dengan 0, berarti lingkarannya berupa titik. Dan kalau kita punya ini nilainya negatif atau kurang dari 0, maka kita tidak punya lingkaran atau kita punya himpunan kosong, yang artinya kita tidak punya lingkaran. Contoh, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan ini. Ini adalah persamaan umum lingkarannya. Nah, perhatikan di persamaan umum lingkaran, ini konstanta dari kuadratnya, yaitu x kuadrat dan y kuadrat, ini harus 1. Jadi ini kita kali semuanya dengan 1/3. Kita peroleh x kuadrat ditambah y kuadrat min 1/3x ditambah 2/3y min 4/3. Selanjutnya kita gunakan melengkapi kuadrat. Ya, ini kita tuliskan dulu. Dan y kuadrat min 2/3y min 4/3. Nah, untuk mengisi yang kosongnya, ini untuk yang x-nya, ini diperhatikan, ini min 1/3 dikali setengah, kemudian kita kuadratkan. Jadi kita peroleh ini adalah plus 1/36. Berarti karena ruas kirinya ditambah 1/36, ruas kanan juga kita jumlahkan bilangan yang sama. Untuk bagian y-nya ini ya 2/3 dikali 1/2, kemudian kita kuadratkan, berarti kita jumlahkan di sini adalah 1/9. Ruas kiri ditambah 1/9, ya ini sama dengan 1/9. Yang ini sama dengan 1/36. Nah, terus kita tambahkan sekawan dari 4/3, yaitu plus 4/3. Nah, bagian ini sama dengan x min 1/6 dikuadratkan, terus bagian y-nya ini ditambah y min 1/3 dikuadratkan,
ya ini jadi 0, ini sama dengan 1/36, kita jadi 1/36 semua ya, jadi ditambah 4 ditambah 12 ditambah 12 dikali 4 jadi 48, ini sama dengan 43, oh salah, 53/36. Nanti kalau salah diperbaiki lagi ya. Jadi pusatnya itu adalah 1/6,1/3 dan jari-jarinya ini adalah akar dari 53/36. Selanjutnya lingkaran dengan 3 kondisi. 3 kondisi di sini maksudnya 3 kondisi geometri. Nah, teorinya tidak ada, jadi kita langsung ke contohnya. Ini tentukan persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. Nah, 3 kondisinya di sini ini adalah 3 titik yang dilalui oleh lingkaran. Kita gunakan persamaan umum lingkaran, yaitu ini. Ketiga titik tadi kita substitusikan ke persamaan umum lingkaran. Untuk min 1,1 kita peroleh ini. Kemudian 2,3 kita peroleh ini x kuadrat plus 3 kuadrat plus 2D tambah 3E plus F. Dan titik ketiga kita peroleh ini. Nah, dari sini kita gunakan determinan untuk 3 persamaan dan 3 konstanta yang diketahui. Nah, kita perhatikan di sini ini yang DEF, karena kita akan mencari nilai DEF. Ya, pertama kita cari ini delta. Delta itu adalah determinan dari ini ya, konstanta DEF, yakni min 1 dari sini. Terus ya ini min 1, 1, 1, jadi ini. Terus min 2, 3, 1, jadi baris kedua. Dan baris ketiga 1, min 2, 1. Terus kita gunakan, kita peroleh ini diperoleh. Nah, yang ini diperoleh dengan penjumlahan kolom 1 ditambah kolom 2. Jadi ini ditambah ini, kita jumlahkan, kita peroleh nilainya ini. Ya, jadi 0 dijumlahkan 5, jumlahkan jadi min 1. Kemudian yang ini kita peroleh dengan kolom 1 ditambah kolom 2. Ya, ini tambah ini. Jadi kita peroleh hasilnya di sini. Nah, karena ini pada kolom kedua dan ketiga ini 0 nilainya, jadi kalau kita kalikan dengan di sini minornya itu hasilnya jadi 0, yang tersisa dari nilai determinan itu adalah nilai ini. Kita beri tanda, jadi yang tersisa itu adalah ini. Jadi min 1 dikali determinan yang di lingkar ini. Jadi kita peroleh ini 5 kali 2 dikurangi min 1 kali 3. Jadi hasilnya adalah min 13. Nah, untuk D, sini untuk nilai D itu diperoleh, ini kan bagian D-nya di sini, ini kita ganti dengan ini. Ya, ini kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Jadi ini
2 ke ruas kanan jadi min 2. Kemudian yang ini 13 jadi dipindah ke ruas kanan jadi min 13. Kemudian yang ini 5 dipindah ke ruas kanan jadi min 5. Ya, untuk mencari konstanta D, yang bagian D-nya kita ganti dengan nilai ini. Terus kita lihat di sini, ini yang dioperasikan barisnya ya. Jadi, nah ini diperoleh dari baris 2 dikurangi baris 1. Nah ini baris 2 dikurangi baris 1. Yang ini baris 3 dikurangi baris 1. Jadi kita peroleh seperti itu. Nah, perhatikan di sini di baris kedua dan ketiga ini 0, jadi nanti yang tersisa itu adalah nilai ini dikali ini. Ya, kita kalikan jadi 1 dikali ini dikurangi ini. Jadi kita peroleh hasilnya 39. Untuk deltanya setelah determinan yang ini tadi nilainya udah kita peroleh yaitu min 13. Jadi D-nya kita peroleh adalah 3. Untuk yang E dan F itu caranya sama. Yang E di bagian E-nya ini kita ganti di sini dengan nilai yang ini ya. Terus yang ini yang di sini ini ada operasi baris juga ya. Baris 2 dikurangi baris 1, yang ini baris 3 dikurangi baris 1. Jadi kita peroleh, nah nilai determinan yang tersisa itu adalah ini. Dan hasilnya itu adalah ini min 13 dibagi min 13 sama dengan 1. Kemudian yang F berarti kita ganti yang F ini diperoleh dari ini ya, dipindah ke ruas kanan. Terus untuk mencari determinannya kita operasikan ini baris 2 ditambah baris 1. Kalau yang bagian ke kolom ketiganya kita peroleh, sebentar, ini bukan operasi baris ya, tapi operasi kolom. Jadi kolom 1 ditambah kolom 2, kemudian untuk yang di sini ini diperoleh dari kolom 3 ditambah 2 kolom 2 ya, itu jadi kita peroleh hasilnya ini. Terus untuk yang pembilangnya yang tersisa itu adalah determinan min 1 dikali minornya ya. Oleh hasilnya min 52, dan min 52 dibagi min 13 itu adalah min 4. Jadi persamaan lingkaran yang kita tuliskan dalam bentuk persamaan umumnya itu adalah x kuadrat plus y kuadrat ditambah d-nya min 3x, E-nya adalah 1, jadi plus Y, dan F-nya adalah min 4, sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang dimaksud itu adalah ini. Nah, kita lihat di contoh selanjutnya, ini masih kondisi 3 kondisi ya, lingkaran dengan 3 kondisi. Nah, kondisinya di sini itu adalah melalui 2 titik dan pusatnya berada di garis ini. Nah, kita gunakan persamaan standar lingkaran. Nah, ini nilai-nilai tadi kita substitusikan. Min 1,2 kita substitusikan ke persamaan standar lingkarannya. Ini kita peroleh ini. Kemudian
3,0 juga kita substitusikan, ini X-nya 3, Y-nya 0 ya, jadi kita peroleh ini. Kemudian ini, karena ini pusat lingkaran di sini, jadi ya ada titik di mana memenuhi kondisi ini, H plus 3K min 6 sama dengan 0, jadi titik H, K. Nah, yang bagian ini kita uraikan, jadi kita peroleh ini ya, diuraikan, terus kita ini kita anggap persamaan 1 dan persamaan 2, jadi ini kita selisihkan ya, jadi kita lihat ini jadi hilang ini, atau H kuadrat dikurangi H kuadrat jadi 0 ya, ini K kuadrat kurangi K kuadrat juga 0, R kuadrat kurangi R kuadrat juga 0, jadi dengan diselisihkan variabel kuadratnya hilang semua. Yang tersisa itu adalah ini 8H min 4K min 4 sama dengan 0. Nah, kedua persamaan ini ada dua variabel H dan K. Kita cari dengan determinan. Ini deltanya untuk variabel H dan K. Ini dari sini ya. Baris pertamanya adalah 1, 3. Baris keduanya adalah 8 min 4. Determinannya adalah min 28. Kemudian untuk variabel H-nya di sini H kita peroleh dari sini, kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, jadi ini 6 dan 4. Terus ini kita cari determinannya, yang deltanya ini adalah tadi udah diperoleh. Jadi nilai H-nya adalah 9/7. Untuk K kita cari dengan cara yang sama. Di sini nilai K-nya diperoleh dari yang tadi ya. Dari nilai ini pindah ke ruas kanan. Kita peroleh kita cari determinannya. Ini adalah min 44. Jadi nilai K-nya adalah 11/7. Jadi pusat lingkaran itu adalah ini 9/7,11/7, dan persamaan lingkarannya ini adalah X min 9/7 kuadratkan ditambah Y min 11/7 kuadrat. Jari-jarinya belum, jadi R-nya bisa kita peroleh dari ya jarak dari salah satu titik ke pusatnya. Jadi kita misalkan min 1 min 9/7 dikuadratkan ditambah 2 dikurangi 11/7 dikuadratkan, ini sama dengan min 16/7 kuadrat ditambah 3/7 dikuadratkan. Jadi kita peroleh 256/49 ditambah 9/49. Ini adalah 265/49. Ya, jadi persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat min 9 X min 9/7 dikuadratkan ditambah Y min 11/7 dikuadratkan sama dengan 265/49. Nah, selanjutnya ini ada simetri. Simetri di sini kita bagi dua bentuk ya. Itu simetri terhadap titik. Contohnya, misalkan pusat simetrinya adalah titik C, jadi nanti kalau ada titik P, maka kita punya ini ada P aksen.
itu jaraknya sama. Contohnya ini ya, pada lingkaran. Ini misalnya di sini ada P, ini dicermin itu akan simetri terhadap titik P di sini. Ini P aksennya. Kalau misalnya ini ada titik Q, ini titik simetrinya adalah Q aksen. Nah, semua titik yang ada di lingkaran itu adalah simetri terhadap titik pusatnya, terhadap pusat lingkaran. Kemudian kondisi yang kedua itu adalah simetri terhadap garis. Contohnya, misalkan kita punya garis L, terus kita punya kurva seperti ini. Nah, kurva di atas itu akan simetri, ya ini harusnya gambarnya sama ya. Jadi ya kira-kira yang atas dan bawah itu harus jaraknya sama ya. Nah, ini adalah kondisi simetri terhadap garis. Selanjutnya ini ada garis singgung lingkaran dari titik di luar lingkaran. Misalkan kita punya lingkaran dengan pusatnya di H, K dan sembarang titik di luar lingkaran dengan koordinatnya X, Y. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Nih, pusat lingkaran koordinatnya H, K dan titik di luar lingkaran koordinatnya X, Y. Jadi ini panjang CP itu akan kurang dari R ya. Ini kalau kurang dari R berarti titiknya berada di dalam lingkaran. Kalau sama dengan R berarti titik P nya berada di lingkaran, di lokusnya ya. Kemudian kalau lebih besar dari R, P berarti berada di luar lingkaran. Ini penting untuk mengecek atau memeriksa posisi dari titik P ini. Nah, kita ketahui juga garis singgung lingkaran itu tegak lurus terhadap jari-jari. Jadi di sini ini jari tegak lurus. Kalau kita gunakan yang ini misalnya garis singgungnya seperti ini, Q aksen, maka kita punya ini ya, memenuhi persamaan Pythagoras. Jadi CP ini adalah hipotenusa dari segitiga siku-sikunya. Ini CP kuadrat itu sama dengan CQ kuadrat ditambah QC kuadrat, atau di yang sebelah segitiga sebelahnya kita punya CP kuadrat. Ini karena berhimpit berarti sama ya panjangnya, ini sama dengan CQ aksen kuadrat ditambah Q aksen P kuadrat. Nah, sedangkan untuk menentukan jarak titik P nya, jadi jarak PQ, ini jarak PQ itu sama dengan jarak PQ aksen ya. Itu bisa kita peroleh dari, nah ini QP itu sama dengan persamaan lingkarannya. Ini di sini kita gunakan persamaan umum lingkaran, atau sama juga dengan ini ya, persamaan standar lingkarannya. Nah, contoh, ditentukan panjang garis singgung lingkarannya ini X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 25 dari titik min 4,2. Jadi ya tadi sesuai dengan gambar, jadi jarak PQ ini kuadrat
sama dengan min 4 min 3 dikuadratkan ditambah 2 plus 2 dikuadratkan min 25. Jadi ini sama dengan 7 kuadrat atau min 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat min 25 sama dengan 49 tambah 16 min 25, ini sama dengan 40. Ya, jadi panjang garis singgungnya atau segmen singgungnya itu adalah akar 40 atau 2 akar 10. Selanjutnya, contoh selanjutnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Ini persamaannya dari titik 3,1. Ya, perhatikan di sini konstanta dari variabel kuadratnya tidak 1. Jadi ini harus kita jadikan 1 dulu ya. Ini kita kalikan setengah atau kita bagi 2. Kita peroleh ini x kuadrat ditambah y kuadrat min 3/2x min 1/2y min 5/2 sama dengan 0. Ya, jadi PQ kuadratnya itu sama dengan, kita substitusikan nilai ini ya, atau titik 3,1-nya. Jadi kita peroleh 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat min 3/2 dikali 3 min 1/2 dikali min 1 min 5/2. Jadi kita peroleh 9 tambah 1 min 9/2 tambah 1/2 min 5/2. Jadi sama dengan, ini jadi 10 atau 20/2 min 14/2. Ini sama dengan 6/2 atau 3. Jadi panjang PQ-nya ini sama dengan akar 3. Ini ada kekeliruan di gambarnya ya, di ilustrasinya harusnya pusat lingkarannya itu adalah di titik min 3/4,1. Harusnya pusatnya di titik 3/4,1/4. Nah, itu jadi jarak segmen singgungnya adalah akar 3. Ini gambarnya tidak seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini ada istilah radikal aksis. Ini akan dibahas di video selanjutnya.